Hai semuanya, jumpa lagi di konten selanjutnya terkait modifikasi dari CX-5 Indonesian Community. Nah, konten modifikasi kita ini akan mengulik mobil yang satu ini nih. Keren banget ya, ada yang beginiannya. Nah, penasaran? Tonton terus ya sampai terakhir. Mobil ini itu adalah milik dari Dwi Utomo, member dari CX-5 IC dengan nomor 162. Untuk bergabung dengan CX-5 Indonesian Community sendiri, silakan visit ke Instagramnya, semua panduan lengkap di sana. Jangan lupa ya untuk juga like, subscribe, and share video ini. Pantengin terus, tunggu. Sekarang sudah hadir nih yang punya mobil nih. Hai. Halo semuanya. Nah, dari tampilannya aja nih Om Wi, kita udah wah, outstanding. Kayaknya sih gitu ya. Tipe-tipe touring banget deh, mobil touring banget ya nggak? Nah, Om Wi, sebelum kita masuk nih untuk ngulik lebih dalam tentang info-info mobil ini yang udah dimodif apa aja. Boleh diceritakan dong Om Wi, kapan mulai bergabung dengan komunitas CX-5 itu sendiri? Silakan. Oke. Pertama kali gabung sama CX-5 itu waktu beli CX-5 generasi pertama tahun 2015. 2015. Nah, itu CX-5 putih, kebetulan edisi pertama. Ya. Sebenarnya udah ada facelift, tapi karena kita cari yang murah tuh yang model lama. Sesuai budget, sesuai jangan budget. murah, Jadi kita ambil yang masih tipe lama. Ya. Itu pakai dari baru sampai kurang lebih tahun ini tuh, Ya, awal tahun. Berarti hampir itu 2015 sampai 2023 ya? Ya. Hampir 8 tahunan. 8 tahunan pakai. Oke, terus? Berhubung teman-teman ngomporin, waduh apalagi Udah ganti ya? udah pada ganti. Ayo Om Wi, ganti. Ya, akhirnya terpaksa deh dengan sangat senang hati ganti yang ya. model elite. Jadi nggak nyesel sih. Nggak nyesel ya? Udah Nggak nyesel pasti dong. Udah kalau beli CX-5 mah pasti udah nggak nyesel. Apalagi kalau udah amat sangat senang ya dengan pengguna Mazda Lovers-nya dari CX-5. Betul. CX-5 itu dipilih karena memang fun to drive ya. Itu yang pasti buat teman-teman yang suka nyetir, yang suka traveling, wah ini mobil enak banget buat diajak jalan. Dan konvoy dan lain-lain ya. Makanya tuh termasuk dalam salah satu rombongan touring guys. Jangan segan. Nah, kemudian selanjutnya nih Om Wi. Nah, itu kan tentang pembelian CX-5. Berarti total udah 2 unit ya? 2 unit. Karena setia banget tuh sama yang pertama ya. Betul. Itu yang bolak-balik dimodifikasi ya, yang pertama itu. Nah, selanjutnya nih, kapan bergabung dengan komunitas CX-5 IC-nya sendiri dan waktu itu tahu dari mana dan kenapa habis itu tertarik bergabung? Begitu beli, otomatis kita juga pengen tahu ya, lebih kenal dekat dengan mobilnya. Itu biasanya dari komunitas, karena teman-teman komunitas tuh biasanya bisa sharing-sharing tuh. Ada ya semua mobil juga pasti ada kekurangan atau kelebihannya. Kita bisa tahu tuh dari teman-teman. Nah, kebetulan cari terus nemu di sosial media. Akhirnya kita kontak, terus join deh. Mas Wi, tolong boleh diceritakan dong dari saat bergabung tersebut tuh, kan join berarti 2015 untuk join CX-5 Indonesia. Nah, apa sih sejauh ini manfaat yang Mas Wi secara pribadi dapatkan gitu dari bergabung ini? Mungkin karena kan teman-teman sebenarnya sudah lihat dari sosial medianya, sudah lihat nih dari tampilan-tampilan modifikasi anggota-anggotanya, tapi tiba-tiba jadi keder, istilah keder ya. Aduh, kayak takutnya tuh kalau modifikasinya harus yang wah gitu baru bisa join. Nah, tapi kan nggak selalu ya. Nggak selalu. Karena kan kita banyak kegiatan lain-lain. Betul. Nah, mungkin dari pengalaman Mas Wi secara pribadi apa aja sih sebenarnya benefitnya? Yang gue rasain pertama kali sih manfaat tuh ya knowledge-nya ya. Sharing knowledge itu benar-benar didapat langsung dari pengguna. Dan penggunanya rata-rata pengguna lama. Ya. Dan rata-rata penggunanya pengguna lama. Jadi kita dapat masukan apa modif yang bisa dilakukan, apa yang nggak boleh, dan nggak semua juga modif kok. Kita juga bertahap modifnya, ya itu kan selera ya kalau modif. Tergantung kebutuhan dan keinginan kita masing-masing pengguna mobilnya gitu. Dan enaknya semua terbuka dan komunitas tuh selalu membantu, terutama apalagi
yang gue rasain adalah komunitas ini sangat dekat dengan dealer. Oke. Itu sangat membantu kalau kita ada trouble. Dulu komunikasi lebih bagus ya? Komunikasi lebih bagus. Dan dulu tuh benar juga banget Mazda tuh ada omongan untuk spare part-nya tuh agak sulit. Itu biasanya dibantu tuh sama komunitas tuh. Ketumnya atau sekjennya atau teman-teman yang lain tuh suka bantu ke dealer untuk bisa tolong dong dibantu nih member kita dipercepat kebutuhannya apa, ininya dari apa. Dealer sendiri juga semacam ada privilege gitu Betul. untuk member komunitas ya. Betul. Karena juga kan kita dibantu oleh internal kita sendiri ya Betul. untuk ngobrol dengan mereka. Oke, baik. Nah, itu tadi untuk benefit atau keuntungan untuk bergabung dengan komunitas. Jadi nggak semata-mata hanya tentang value uang dan lain-lain, tapi value dari sisi networking, dari sisi komunikasi, dari sisi mungkin kalau kita ada masalah, trouble dan lain-lain tuh kita akan mendapat bantuan dari sekitar kita gitu. Itulah fungsinya komunitas secara garis besar ya. Betul. Nah, selanjutnya nih yang udah pada mulai penasaran nih Mas Wi. Boleh dong tolong diceritakan modifikasi apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini dengan mobilnya. Oh, berarti ini mulai punya unit ini dari bulan 2023 sekitar 2023 Juli. Bulan Mei ya. Mei ya. Mei. Nah, dari Mei ini tuh udah modifikasi apa aja nih kira-kira sejauh ini yang dilakukan? Mungkin dari bagian depan, samping, atas, interior dalam. Silakan. Ini belum banyak ya. Untuk eksterior sih cuman delete chrome. Terus delete chrome yang ini ya berarti delete ya. Chrome. Di samping juga, belakang. Terus ada modifikasi di ganti sepatu, kalau bahasa ininya ya, anak mudanya. Orang dilihat dari mananya, dari sepatunya. Kita ganti sepatunya nih, peleknya HSR ring 20. Ring 20 ya. Ring nah, 20. Sorry Om Wi. Oke, tadi untuk gambaran tadi ganti chrome sendiri itu waktu itu estimasi ngeluarnya berapa? Untuk delete chrome itu estimasi 2 jutaan ya. 2 jutaan ya, berarti ini kan buat teman-teman yang mungkin tahu gitu. Karena ada yang mungkin teman-teman kita lain roughly semana, tapi yang Om Wi 2 jutaan. Jadi kemudian tadi untuk sepatu nih, nah ini mungkin pertanyaan saya yang saya mau ajuin ke juga buat Mas Wi nih. Karena waktu saya beberapa lalu interview dengan teman-teman yang sudah memilih velg, kan mereka rata-rata tetap stick dengan 17 gitu. Nah, Mas Wi sendiri kenapa nih memilih 20? Sementara kan mobil-mobil touring ya? Nah, kenapa tuh? Boleh di-share Mas Wi? Dari pengalaman 8 tahun pakai CX-5 sebelumnya, udah pakai 20, balik lagi ke 19, terus ini karena mobil baru, pengen ngerasain lagi 20 gitu. Dan dilihat dari size fendernya, kayaknya cocoknya 20 nih, karena lebih gede dibanding fendernya yang tipe lama gitu. Dan memang nggak salah sih, begitu masukin 20 sih oke gitu. Dan CX-5 tuh dipakein ring 20 juga masih nyaman kok buat touring. Nah, kalau untuk velg sendiri nih Mas Wi, dan mungkin pasti ganti ban dong ya? Ganti ban. Roughly berapa estimasi harganya waktu itu? Untuk velg ini HSR local pride kalau dibilang sekarang. Nah, teman-teman local pride, jadi nggak ada masalah ya. Di komunitas pun nggak ada masalah mau pakai apa, local pride oke. Ini sekitar 30 juta. Untuk bannya pakai lokal juga tuh. Ini sekitar 6 juta 4. Nah, tapi untuk fairnya sendiri atau ganti ini nggak untuk? Di sini gue pakai lowering kit, mereknya Cork Sport. Cork Sport kebetulan gue masukin sendiri tuh, beli dari eBay dari US. Ini hal baru nih, informasi buat teman-teman. Kenapa memilih merek itu Om Wi? Kebetulan Cork Sport adalah brand US yang benar-benar mengembangkan produk-produk khusus buat Mazda. Jadi kalau di Jepang ada Auto X, nah di US tuh ada Cork Sport. Nah, dia ngembangin part-part racing untuk Mazda. Racing loh, kata kuncinya racing loh teman-teman. Nggak salah nih Om Wi ini, Mas Wi, kita banyak manggil Om Wi, Mas Wi, dijulukin aki-aki racing. Udah nyebut sendiri loh teman-teman racing. Nah, tadi mungkin bisa dikasih tahu juga mungkin buat teman-teman untuk pengiriman itu berapa, budgetnya berapa lama dan lain-lain. Untuk Cork Sport sendiri harganya itu sekitar 5,5 kalau nggak salah ya, 5,5 juta.
Cuman dengan delivery sama pajak masuk hampir 9 juta, 10 juta lah. 10 juta ya. Iya. Dan itu apakah waktu itu brand new atau brand new udah pasti brand ya? new. Brand new. Oke. Nah, dan sejauh ini penggunaannya selama untuk touring kan udah berapa lama nih untuk bukan. Saya tahu rumahnya Mas Wi kan jauh ya, tapi kan mungkin touring jauh. Amat sangat nyaman kah untuk dipakai? Saya ulang lagi pertanyaannya. Cockspot nyaman banget. Nyaman banget. Nyaman ya? banget. Ya. Dia untuk touring, traveling jauh, oke. Oke banget. Dari tadi Cockspot, kemudian apa aja sih Mas Wi yang udah dipakai untuk lowering kitnya mungkin sebagai referensi teman-teman di sini ya? Ya, gue udah pernah pakai itu Triple S, ya. Terus lowering kit Tanabe, ya. Sempet juga ngerasain coilover, waktu itu BC coilover, tapi karena sekarang untuk kepraktisan sebenarnya, kalau coilover kan memang buat teman-teman yang ngejar racing look tuh bisa dapat banget ya, karena bisa disetting tinggi rendahnya sama keras empuknya. Tapi kalau dengan kepraktisan ya lowering kit udah cukup lah. Jadi kita nggak perlu setel-setel lagi, mau kemana aja tinggal easy go aja. Tinggal gas langsungnya. Pokoknya. Nah, jadi teman-teman makanya konten di sini kan kita memang memberikan informasi sebanyak mungkin ke teman-teman, bukan tentang benar salah, bukan tentang bagus jelek, bukan baik buruk, bukan, tapi lebih ke arah referensi secara pribadi pengguna sendiri dari CX-5 yang udah dimodifikasi. Itu tadi hitnya ya. Nah, lanjut Mas Wi, apalagi nih kira-kira yang di sampingnya? Untuk eksterior cuman ini ya, kebetulan ini untuk Thule. Nah, Thule ini dari mobil yang lama. Jadi kita terusin pakai Thule untuk di mobil yang ini. Ya. Nah, Thule ini sendiri, boleh tahu saya orang awam nih, Mas Wi, kenapa sih mau dipakein Thule ini sendiri? Dan ini kan sebenarnya kenapa juga memilih merek Thule ini sendiri? Jadi ceritanya dulu tuh dikasih warisan Thule sama mertua. Kebetulan mertua pilot, dia punya Thule, beli langsung dari Eropa, dikasih warisan. Nah, akhirnya kita pakai. Kebetulan juga karena kita udah berkeluarga, anak 2, sering traveling, butuh barang-barang banyak kalau lagi traveling jauh jadi amat sangat berguna dengan adanya Thule itu lebih praktis lah untuk bawa. Nah, udah tahu tentang kepraktisannya, estimasi harganya. Memang sih warisan Om Wi, tapi kan pasti kita tahu dong berapa untuk teman-teman di sinilah referensi ini. Ini kita kan waktu beli kan belum ada roof railnya nih. Ininya ya. Untuk roof rail, roof rail ini, itu ini kita beli sekitar 2,5. Terus untuk crossbarnya, crossbarnya ini sekitar 6 juta. Ditambah roof box-nya ini sekitar 12,5 juta. 12,5 juta. Nah, tapi juga untuk, karena kan ini nih waktu itu beli dari Eropa. Kalau ininya sendiri ini udah lokal, ini udah yang baru. Berarti ini juga sama ini tuh sudah ada di Indonesia juga udah ya? Udah ada di Indonesia. Semua udah ada di Indonesia. Tapi memang ya karena memang dari awalnya pakai Thule ya akhirnya Thule ya. Nah, yang bagian belakang nih, Mas Wi, apa aja yang udah dimodif nih? Untuk modif itu ada kita center pipe. Kita udah ganti, sama tile pipe-nya kita ganti juga nih, lokal juga. Lokal juga ya. Waktu ini referensi pemakaiannya itu kenapa juga memilih ini dan diganti, dan mungkin estimasi budget atau pembeliannya boleh diinfokan nggak? Untuk center pipe itu karena waktu itu grup buy ya, bareng teman-teman komunitas beli bareng itu sekitar 5 juta center pipe. Kalau untuk tile pipe-nya ini sekitar 1,5. 1,5 ya. Dan ini sebenarnya lebih ke arah fungsi secara tampilan estetika aja. Estetika ya, bukan aja. yang benar-benar untuk performance ya. Betul. Kayak lebih gahar aja gitu ya, mobil touring. Iya. Racing. Kita sudah ngomongin tentang tampak luar. Nah, berikutnya kita lihat, kita buka mesinnya, kita kulik tampilan dalamnya. Let's go! Selanjutnya bagian mesin. Tentu saja kita juga penasaran ya, apa aja sih yang sudah dimodifikasi dari bagian dalam dari CX-5 ini sendiri. Silakan Mas Wi, tolong diceritain apa aja nih yang udah dimodif? Mostly standar ya kalau untuk mesin, cuman kita ada pemasangan kabel setan. Ini kalau dari teman-teman bilang sih untuk menambah
akselerasi dan spontanitas dari mesin ya. Ya. Tapi So secara far pribadi, sih secara pribadi udah ngerasain sih cukup berbeda ya. Cukup berbeda ada dibanding signifikan standar dari ya. Standar ya. Jadi lebih ini ya, Lebih responsif. ya Iya. untuk CX-5-nya sendiri. Nah, kalau untuk kabel setannya sendiri ini waktu itu berapa estimasi untuk Kabel setan sekitar 6 jutaan. 6 jutaan ya. Iya. Nah, oke, berarti modifikasi sementara standar yang ini dulu gitu Iya. ya. Sekarang kan baru beli Mei ya. Pasti akan banyak lah di kemudian hari. Nah, selanjutnya Mas Wi, kalau untuk ini kira-kira ke depannya apakah ada rencana-rencana mungkin yang secara garis besar mungkin mau menambah performance lagi kah atau mungkin modifikasi terkait unit? Iya, sama seperti CX-5 gue sebelumnya, ini yang belum gue lakuin adalah remap. Kemungkinan next-nya akan coba untuk remap engine. Ya balik lagi untuk tambah performance juga secara mungkin nggak banyak yang ubahan, tapi secara fungsi akan banyak dirasain dengan remap. Betul, pokoknya secara performance, dari interior, dari tampilan, modifikasi, semua sesuai dengan selera, modifikasi ala Mas Wi, dan kemudian tampilan OM look. Nah, itu dia. Jadi jangan malu, bukan jangan malu, tapi jangan sungkan untuk join ke CX-5 karena wah saya nggak banyak nih modifikasinya. Betul. Jangan sungkan. Siapa tahu dapat hibahan ya. Banyak loh teman-teman kita tuh dapat hibahan atau misalnya tukar guling ya. Betul. Tiba-tiba dapat harga setengah harga karena kan pengguna yang sebelumnya nggak apa-apa lah buat anggota komunitas ini. Betul. Itu dia. Jangan ragu untuk join ke komunitas CX-5. Oke, nah sekian dulu dari kita. Jumpa lagi di konten modifikasi selanjutnya. Apabila ada saran, masukan, dan lain-lain, silakan tinggalkan komen di kolom chat berikut di bawah ini. Silakan pantengin terus. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa.